Assalamualaikum warahmatullah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tilawat Sajida Nur Sahiba. Tilawat Sajila Nur Sahiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Jazakallah. Translation Mashal Chaudhry. Terjemahannya Mashal Chaudhry. Assalamualaikum beloved Huzur. Assalamualaikum Huzur tercinta. Ayat-ayat yang baru saja ditilawatkan tadi, surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-36, 37, terjemahannya adalah sebagai berikut. Aku berlindung kepada Allah dari setan terkutuk. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingatlah ketika perempuan Imran berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah nazarkan kepada Engkau
apa yang ada dalam kandunganku untuk mengkhidmati engkau, maka terimalah ia dariku. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Maka tatkala ia telah melahirkannya, ia berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya yang aku lahirkan ini seorang perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Sedangkan anak lelaki yang didambakan itu tidaklah sama seperti anak perempuan ini. Dan sesungguhnya aku menamainya Maryam, dan sesungguhnya aku memohon perlindungan engkau untuknya dan keturunannya dari setan yang terkutuk." Jazakallah. Nazm Ailauddin Sahiba. Selanjutnya Nazm Mailauddin Sahibah. अस्सलामुअलैकुम प्यार हुजूर। So, कलाम हज़रत मसले मौद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मैं तेरा दर छोड़ कर जाऊँ कहाँ, चैन दिल आराम जा पाऊँ कहाँ, या नगर रोऊँ कहाँ, रोऊँ बता, या न चिल्लाऊँ तो चिल्लाऊँ कहाँ, या नगर रोऊँ कहाँ, रोऊँ बता, या न चिल्लाऊँ तो चिल्लाऊँ कहाँ, मैं तेरा दर छोड़ कर जाऊँ कहाँ, तेरे आगे हाथ फैलाऊँ नगर, किसके आगे और फैलाऊँ कहाँ, मैं तेरा दर छोड़ कर जाऊँ कहाँ, जा तो तेरे दर पे कुर्बान हो गई, सर को फिर मैं और टकराऊँ कहाँ, मैं तेरा दर छोड़ कर जाऊँ कहाँ, दिल ही था सो वो भी तुझको दे दिया, अब मैं उम्मीदों को दफनाऊँ कहाँ, दिल ही था सो वो भी तुझको दे दिया, अब मैं उम्मीदों को दफनाऊँ कहाँ, मैं तेरा दर छोड़ कर जाऊँ कहाँ, चैन दिल आराम जा पाऊँ
Jazakallah. Translation Baria Tahir. Terjemahannya Baria Tahir. Assalamualaikum huzur tercinta. Syair yang dibacakan sebelumnya berasal dari Kalame Mahmud. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah sebagai berikut. Kemana aku akan pergi jika aku meninggalkan pintumu? Di mana lagi aku dapat menemukan ketenangan pikiran dan ketentraman bagi jiwaku? Jika aku tidak menangis di hadapanmu, katakanlah di mana lagi aku harus menangis? Jika aku tidak berseru kepadamu, di mana lagi aku harus berseru? Jika aku tidak mengulurkan tanganku untuk memohon kepadamu, kepada siapa lagi dan di mana aku harus mengulurkan tanganku untuk memohon? Hidupku telah aku korbankan di pintumu. Lalu di mana lagi aku harus mengerahkan segala usahaku dengan sungguh-sungguh? Aku hanya memiliki satu hati, dan itu pun telah aku berikan kepadamu. Sekarang di mana lagi aku harus menyerahkan harapan-harapanku? Laporan Ijtima Muawinah Sadar Sahibah. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur yang paling tercinta, atas nama Waqifat Tenau Inggris, saya dengan penuh kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih kami yang mendalam kepada huzur tercinta karena telah berkenan menghadiri ijtima kami hari ini. Kami juga dengan tulus bersyukur atas perkenan untuk menyelenggarakan ijtima nasional di Islamabad yang penuh berkah ini. Ini merupakan pengalaman yang sangat berkesan, alhamdulillah. Saya sangat terhormat untuk menyampaikan laporan singkat tentang ijtima kami. Ijtima dimulai pada pukul 10 pagi dengan pidato pembukaan yang disampaikan oleh Ibu Sadar Lajnah Inggris. Setelah itu, kami membagi para wakifat menjadi 4 kelompok berdasarkan usia untuk mengikuti kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tema ijtima adalah solat, tiang agama kita, pelajaran tentang kesetiaan Hazrat Hajrah radhiyallahu ta'ala anha, diskusi tentang pengabdian sebagai Waqifat Tenau, serta bagaimana mempelajari kandungan Al-Quran Suci, firman Allah Ta'ala yang indah. Selain itu, juga diselenggarakan beberapa pameran termasuk pameran sains dan zona permainan. Huzur tercinta, jumlah total tajnid Waqifat Tenau yang berusia di atas 7 tahun adalah 2.788. Dengan karunia Allah, sebanyak 1.740 Waqifat Tenau telah menghadiri ijtima hari ini. Ini mewakili 61% dari tajnid kami, alhamdulillah. Ini merupakan peningkatan sebanyak 321 dibandingkan ijtima terakhir kami pada tahun 2025. Jumlah total peserta termasuk para ibu dan tamu adalah 2.553. Saya ingin turut mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Nasional Waqfinau dan timnya atas bantuan yang tanpa lelah dalam menyelenggarakan ijtima ini, serta kepada MTA Internasional, Sadar Lajnah Inggris, dan semua relawan lajnah kami yang penuh dengan dedikasi. Saya dengan penuh kerendahan hati memohon doa kepada huzur agar para Waqifat Tenau senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan Allah. Semoga Allah memberi kami kemampuan untuk mengabdi kepada agama dengan penuh keistimewaan sepanjang hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, hari ini Anda sekalian telah berkumpul di Ijtima Nasional Waqifatinau, dan dengan karunia Allah Ta'ala, hampir 40 tahun telah berlalu sejak gerakan Waqfinau ini dicanangkan, dan banyak di antara Anda sekarang telah berusia 20-an atau 30-an tahun, serta telah menjadi ibu dari generasi baru Waqfinau. Oleh karena itu, tanggung jawab yang lebih besar kini berada di pundak Anda. Sebagai Waqifatinau, Anda tidak hanya harus memastikan bahwa Anda secara pribadi menunaikan janji dan beramal sesuai dengan ajaran Islam, tetapi Anda juga harus memastikan pendidikan moral dan agama anak keturunan kalian. Meskipun ini adalah tugas kedua orang tua, namun ibu biasanya menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anaknya. Oleh karena itu, tanggung jawab tersebut menjadi semakin besar baginya. Karena itu, baik Anda yang sudah menjadi ibu maupun insya Allah yang akan menjadi ibu di masa depan, ingatlah bahwa sebagai Waqifatinau atau Waqfinau, Anda harus terus berusaha meningkatkan standar rohani dan akhlak, sekaligus mendidik serta membimbing anak keturunan Anda agar mereka menjadi orang yang saleh, unggul dan bermanfaat di masyarakat. Dengan cara ini, Anda menjalankan peran Anda dalam menjaga masa depan keberhasilan jemaat kita dengan memastikan generasi mendatang jemaat tetap teguh berpegang pada keimanan mereka. Sesungguhnya, jika para orang tua Ahmadi tidak secara bersama-sama menanamkan akhlak dan keimanan yang mendalam dalam diri anak-anak mereka, maka kemajuan kita akan terhambat. Bahkan sejarah membuktikan bahwa jemaat yang berhenti maju akan ditakdirkan mengalami kemunduran. Sebuah karunia besar dari Allah bagi Anda yang tumbuh besar di sini, karena Anda telah mendapatkan manfaat dari sistem pendidikan di sini. Sebagai hasilnya, banyak di antara Anda yang telah memperoleh pendidikan lebih tinggi dibandingkan ayah, ibu, atau kakek nenek Anda. Nikmat ini membawa tanggung jawab yang besar karena Anda harus memanfaatkan ilmu dan kesempatan yang telah diperoleh
untuk mencerahkan dan membimbing anak-anak Anda. Anda harus memberdayakan mereka agar mampu menghadapi tantangan yang kompleks yang mereka hadapi di masyarakat ini, sambil tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Jangan sampai karena kurangnya pendidikan akhlak atau tarbiyat, generasi mendatang kita menyimpang dari ajaran Islam yang indah dan abadi. Sayangnya, banyak ibu yang menulis kepada saya dan mengungkapkan kesedihan mereka bahwa ketika anak-anak mereka memasuki masa remaja, mereka mulai menjauh dari agama mereka dan gagal mempertahankan ikatan yang erat dengan jemaat. Oleh karena itu, menjaga agar anak-anak tetap terikat dengan agama mereka, ini menjadi tanggung jawab utama Anda. Untuk itu, Anda harus memastikan bahwa hubungan Anda sendiri dengan Allah Ta'ala adalah tidak tergoyahkan. Laksanakanlah solat dan ibadah lainnya dengan penuh kekhusyukan dan ketulusan, serta tenggelamkanlah diri Anda dalam kebijaksanaan Al-Quran Suci yang abadi. Jika amalan Anda menjadi bukti nyata dari cinta Anda kepada Allah dan keyakinan terhadap kebenaran Islam, maka anak-anak Anda secara alami akan belajar dari teladan Anda. Sayangnya, seringkali terlihat, terutama di kalangan keluarga Ahmadi yang berhijrah ke negara-negara barat, bahwa mereka menjadi terlalu fokus pada hak-hak pribadi mereka. Bahkan sebagian Waqfinau lebih mengutamakan hak pribadi dan apa yang mereka anggap sebagai hak mereka dibandingkan tuntutan suci dari janji mereka. Alih-alih menunaikan ikatan yang telah mereka buat dengan Allah Ta'ala, mereka lebih sibuk dengan hak-hak duniawi mereka. Kekecewaan seperti ini sering muncul setelah pernikahan, ketika tantangan rumah tangga muncul. Meskipun kesulitan atau ketidakadilan yang nyata harus dihadapi, sebagai Waqfinau, Anda tidak boleh membiarkan ujian atau keinginan pribadi mengalahkan janji Anda terhadap agama. Tujuan dan prioritas Anda haruslah selalu membangun hubungan yang mendalam dengan Allah Ta'ala, serta menanamkan kecintaan yang abadi kepadanya di dalam hati anak keturunan Anda. Lebih lanjut, Anda harus membantu anak-anak Anda untuk memperoleh ilmu agama. Sesungguhnya, sebagian besar dari Anda yang telah mencapai usia dewasa, baik ibu, pemudi, remaja, maupun anak-anak yang lebih besar, harus menyadari bahwa memperoleh ilmu agama adalah hal yang mendasar untuk menjaga keimanan Anda dan generasi Anda di masa depan. Selain itu, pengetahuan tersebut akan memberdayakan Anda untuk menerangi dunia luas tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Jangan beranggapan bahwa tabligh hanyalah tugas laki-laki saja. Sebaliknya, perempuan Ahmadi memiliki peran yang sangat penting dan tidak tergantikan. Sejarah Islam membuktikan bahwa sejak awal perempuan Muslim telah melakukan pengorbanan besar untuk agama,
sacrifices for their faith. Dalam hal In ini, this regard, contoh the example of Hazrat yang diperlihatkan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha presented sering dikemukakan karena Rasulullah SAW menyatakan half of the separuh dari agama dapat dipelajari darinya. Oleh karena itu, banyak sahabat, termasuk laki-laki, duduk sebagai muridnya untuk mempelajari Islam. Maka, demi menyebarkan ajaran Islam dan menghilangkan kesalahpahaman, misconceptions, kadang-kadang perempuan Ahmadi perlu mengambil bagian dalam acara publik dan berbicara di hadapan laki-laki. Sebagai contoh, ketika diperlukan, beberapa perempuan Ahmadi telah ambil bagian dalam program media dan wawancara. Oleh karena itu, therefore, sebagai as wakifat, waqfat, Anda harus you must terus berusaha sekuat tenaga meningkatkan ilmu agama religious knowledge. sehingga dengan bekal kebenaran Anda dapat membantah tuduhan-tuduhan tidak berdasar terhadap Islam, khususnya anggapan jahat bahwa Islam menolak hak-hak perempuan. Their due rights. Dengan keyakinan yang kuat, Anda akan menjadi orang-orang You shall be the ones yang menegaskan to the fact bahwa Islam menegakkan kesetaraan sejati and granted dan telah memberikan hak kepada perempuan rights berabad-abad sebelum dunia modern bahkan mengakuinya secara terbatas. recognize them to a limited degree. You shall be Anda akan menjadi orang-orang yang dengan bangga berdiri di garis depan dalam membela Islam dan menerangi umat manusia dengan ajaran-ajarannya yang mulia. certainly Saya telah mengamati bagaimana wanita Ahmadi di Inggris, Jerman, dan negara-negara lain telah mampu menyampaikan to present pesan Islam yang benar Islam's true message ke dalam lingkungan media dengan sangat baik. proficiency. The power of Kekuatan kata-kata mereka, their kefasihan mereka, dan martabat mereka bersinar begitu terang sehingga para pengkritik Islam yang secara keliru mengklaim bahwa Islam menindas perempuan, mereka menjadi terdiam dan frustasi. Oleh karena itu, sambil tetap menjaga perdah, perempuan Ahmadi dapat berinteraksi dengan media untuk menyampaikan ajaran Islam yang hakiki dan untuk membantah tuduhan palsu yang ditujukan kepada Islam. Ini bukanlah sesuatu yang baru dan ini tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam. in any way. Rather, Pada masa khilafatnya, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu menegaskan bahwa tidak salah bagi seorang wanita Ahmadi untuk menyampaikan atau berbicara di hadapan laki-laki atau dalam forum publik demi membela Islam. Beliau juga mengemukakan contoh Hazrat Aisyah of radhiyallahu taala anha Rizala Anha, dan bagaimana beliau mengajarkan kaum pria tentang agama mereka dan ajaran Islam yang benar. Sesungguhnya, Hazrat Aisha, kecerdasan Hazrat Aisyah Aisha's adalah sedemikian rupa sehingga beliau memiliki pemahaman yang lebih tinggi terhadap banyaknya rincian dan poin-poin halus ajaran Islam, teachings of Islam. jauh melampaui pengetahuan banyak laki-laki pada masa itu. Many men of the time. Beliau mampu To clarify menjelaskan banyak ajaran Islam. and beliefs. Oleh karena itu, beliau pun menjadi teladan besar bagi Anda semua. Meskipun setiap Ahmadi telah berjanji Pledges to untuk mengutamakan keimanan di atas urusan duniawi,
and serta berjanji untuk mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam yang benar, all made Anda semua pun telah lifelong bersumpah vow to untuk seumur hidup all your menggunakan seluruh kemampuan Anda the blessed dalam mengkhidmati misi suci Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Komitmen ini harus selalu menjadi prioritas tertinggi dan tujuan hidup kalian. priority and objective of your life. Seperti yang telah saya sampaikan, The opponents of Islam para penentang Islam really terus-menerus menuduh bahwa Islam menolak kesetaraan perempuan. Mereka mengaku sebagai pembela hak perempuan women's rights dan and that ingin membebaskan perempuan atau memberikan kebebasan kepada mereka. Namun, mereka itu tidak tulus dan tindakan yang mereka lakukan reveal menunjukkan kenyataan yang sebenarnya. in recent times Dalam beberapa waktu terakhir, the world has seen seluruh how dunia telah melihat bagaimana di bawah alasan kebebasan, Western powers beberapa kekuatan barat telah melancarkan perang countless di mana banyak wanita dan anak perempuan yang girls tak bersalah terbunuh had their home atau rumah mereka hancur total. Sekolah mereka, university universitas, dan pusat-pusat pendidikan lainnya learning have been raised dihancurkan. Apakah itu yang dimaksud oleh para penentang Islam by delivering dengan memberikan hak kepada wanita dan anak perempuan? indeed Sesungguhnya, because karena perempuan di negara-negara barat ini Western countries tidak mendapatkan hak-hak mereka sejak awal, over the past century maka dalam satu abad terakhir, mereka terpaksa memperjuangkan sendiri hak-hak tersebut. thus women's rights Gerakan menuntut hak perempuan muncul di seluruh dunia barat karena perempuan berusaha keras untuk mendapatkan hak dasar rights yang sudah lama tidak diberikan kepada mereka, as the religious karena kitab-kitab agama mereka tidak mendefinisikan atau menetapkan hak perempuan, maka mereka terpaksa memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan seperti yang telah diberikan Islam kepada perempuan bestowed upon lebih dari 1.400 tahun yang lalu. years ago. Sejak awal, Outset Islam secara tegas unequivocally menegakkan prinsip enshrined the kesetaraan of antara principles of laki-laki dan perempuan. and women. Oleh karena itu, tidak ada seorang pemudi atau wanita Ahmadi pun Should ever yang boleh merasa rendah diri atau ragu. doubt. Terimalah identitas Anda sebagai muslimah dengan bangga Or girl, dan sadarilah nilai yang sangat besar yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. God-given value. Certainly, Dengan kebijaksanaan ilahinya, the Almighty Allah Ta'ala telah menetapkan tugas dan peran tertentu bagi laki-laki dan perempuan and for sesuai dengan fitrat manusia. nature. Namun demikian, Dia telah memastikan The rights bahwa hak-hak laki-laki dan perempuan tetap setara dan adil. Islamic teaching Maka, dalam ajaran Islam, jenis kelamin tidak memberikan keunggulan apapun. Sebaliknya, true keistimewaan yang sejati hanya lahir dari keluhuran akhlak seseorang one's dan kebenaran amal perbuatannya. of their conduct. Dalam hal kesetaraan, Islam memberikan rincian yang sangat menakjubkan. Sebagai contoh, Al-Quran Suci mengajarkan Winning a child bahwa menyapih anak adalah keputusan bersama antara suami dan istri. not permitted Tidak diperbolehkan bagi seorang suami atau keluarganya untuk mendikte atau memerintahkan istrinya dalam hal ini. as means of Demikian pula, sebagai bentuk perlindungan dan untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan, Islam telah menetapkan mas kawin sebagai hak dasar perempuan yang harus disepakati must be regard sebelum pernikahan. prior to marriage.
Begitu juga tuduhan bahwa Islam berusaha membatasi perempuan di rumah adalah sepenuhnya tidak benar. Ada banyak pekerjaan yang Allah Ta'ala izinkan bagi perempuan Muslim untuk dijalani selama mereka tetap menjaga perdah. Oleh karena itu, sebagai Waqfinau, kini adalah misi Anda untuk mencerahkan umat manusia tentang ajaran-ajaran indah Islam ini dan meluruskan mereka yang baik karena ketidaktahuan maupun karena niat buruk telah menyalahgambarkannya. Untuk melakukan hal ini, Anda harus menyelami ajaran Al-Quran Suci. Bacalah setiap hari dan pelajarilah dengan teliti terjemahan serta tafsirnya. Sekadar menghadiri ijtima nasional selama beberapa jam hari ini tidak akan menghasilkan apapun dengan sendirinya. Sebaliknya, kehadiran Anda hanya akan bernilai jika itu menyalakan di dalam diri keinginan yang penuh semangat dan komitmen untuk meningkatkan pengetahuan agama serta mengamalkan ajaran Islam di setiap saat. Sebagian besar dari Anda kini telah berusia di atas 15 tahun, sehingga memiliki kemampuan intelektual untuk memahami ajaran Islam dan menjawab tuduhan terhadapnya. Dalam hal ini, saya menegaskan kembali bahwa cara terbaik untuk mempelajari Islam adalah dengan mengkaji Al-Quran Suci. Jika Anda melakukannya, Anda akan memahami tanggung jawab agama, akhlak, rohani, sosial, dan kemasyarakatan. Anda akan belajar bagaimana mendidik anak keturunan dengan baik, serta memahami kewajiban Anda sebagai ibu, anak perempuan, saudari, atau teman. Banyak pemudi Ahmadi telah meraih gelar sarjana dan magister, dan sebagian telah memperoleh gelar doktor atau kualifikasi tingkat tinggi lainnya. Ada banyak perempuan Ahmadi termasuk dari kalangan Waqifatenau yang bekerja secara profesional sebagai dokter, guru, pengacara, insinyur, dan dalam berbagai profesi lainnya. Sangat menggembirakan melihat bahwa sejumlah besar pemudi Ahmadi memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan menekuni profesi yang bermanfaat. Namun, jika setelah mencapai tingkat pendidikan tinggi atau memasuki profesi tersebut, Anda menjadi begitu tenggelam dalam studi atau karir sehingga menjauh dari amalan agama, maka tidak ada manfaatnya Anda menjadi bagian dari gerakan Waqfinau. Sebaliknya, menjadi Waqfinau hanya akan menjadi gelar yang kosong dan tidak bermakna. Oleh karena itu, di samping pekerjaan atau studi kalian, Anda harus menyisihkan waktu setiap hari untuk meningkatkan pengetahuan agama Anda. Hanya dengan demikian, Anda akan menjadi Waqfinau dalam jiwa dan amalan. Hanya dengan demikian, Anda benar-benar memahami ajaran agama serta mampu mengamalkannya, menanamkannya dalam diri anak-anak Anda, dan juga membimbing orang lain. Dalam kehidupan keluarga dan tanggung jawabnya, Anda harus selalu bertindak dengan kesabaran dan doa. Sayangnya, kadang-kadang ujian atau masalah rumah tangga muncul dalam keluarga. Sebagai contoh, jika seorang suami gagal menjalankan kewajibannya atau perilakunya tidak sebagaimana mestinya, maka sejauh mungkin dengan mengutamakan agama di atas urusan duniawi,
istri dan ibu harus berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara damai dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah. Selalu berusahalah menjaga keutuhan keluarga kalian, terutama bagi anak-anak kalian, dan pastikan tidak ada yang menghalangi pendidikan akhlak dan kesejahteraan mereka. Jika suami Anda tidak menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua, Anda harus berusaha menutupi kekurangan itu dengan berupaya lebih keras dalam membimbing dan merawat anak-anak. Demikian pula, setiap perempuan Ahmadi, khususnya Waqfinau, harus selalu menunjukkan kerendahan hati yang tulus. Apapun tugas yang Anda lakukan, jangan pernah didorong oleh keinginan untuk mengesankan orang lain atau untuk mendapatkan pujian mereka. Sebaliknya, seluruh upaya harus didorong oleh keinginan murni untuk mencari cinta dan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Sebagai contoh, jika Anda diberi tanggung jawab dalam jemaat atau diminta bertugas di jalsah atau ijtima, Anda harus berusaha menjalankan tugas tersebut semata-mata demi Allah dan untuk memperoleh keridhoannya, bukan demi pujian atau penghargaan duniawi. Ingatlah bahwa inti dari wakaf kalian adalah semangat pengorbanan. Kadang-kadang, perempuan berkata bahwa karena tanggung jawab keluarga atau pekerjaan, mereka tidak memiliki waktu untuk fokus pada ibadah kepada Allah atau memenuhi kewajiban agama mereka. Namun, ibadah adalah hal yang sangat penting, sehingga Anda sekalian harus rela untuk mengorbankan hal-hal lain untuk menunaikannya. Selain solat-solat wajib, Anda harus melaksanakan solat nawafil setiap hari dan berdoa untuk diri sendiri serta generasi di masa depan. Dengan demikian, insya Allah, Anda akan meninggalkan warisan ketakwaan dan akhlak tinggi bagi anak keturunan dan generasi Anda. Sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, Al-Quran mewajibkan perempuan Muslim untuk menjaga pardah, dan sebagai Waqfinau, Anda harus memiliki standar tertinggi dalam hal ini. Jika Anda memberikan contoh yang baik, Anda akan menjadi sumber kepercayaan bagi orang lain dan sarana untuk membimbing mereka tentang nilai kesopanan. Jangan pernah lupa bahwa Anda dilahirkan dengan tujuan agung untuk mengembalikan dunia kepada Sang Penciptanya. Jika orang-orang yang tidak memahami menuduh bahwa Anda telah terpenjara oleh agama Anda, buktikan bahwa mereka itu salah dan tunjukkan betapa kuat dan mandirinya Anda. Dengan percaya diri, katakanlah kepada mereka bahwa Anda telah benar-benar bebas dari belenggu materialisme, ketidakadilan, dan ketidaksenonohan yang mengikat masyarakat modern. Jika Anda benar-benar bertekad untuk memenuhi tujuan agama, maka Anda sebagai Waqfinau ditakdirkan untuk memimpin dunia, insya Allah. Jangan pernah meremehkan diri Anda sendiri. Sebaliknya, lakukanlah segala upaya untuk menyalakan revolusi rohani dan akhlak yang mengubah dunia menjadi tempat yang penuh kedamaian, cinta, dan kemakmuran. Inilah jihad pada zaman kita. Oleh karena itu, saya menegaskan kembali bahwa Anda harus selalu ingat bahwa pendidikan dan pengetahuan Anda
tidak akan memiliki nilai sejati kecuali jika digunakan untuk mengkhidmati kemanusiaan dan untuk mengkhidmati agama. Jika tidak, keberhasilan akademik Anda tidak akan berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, jika Anda benar-benar ingin mengkhidmati agama dan kemanusiaan, Anda akan mencapai kesuksesan besar dan akan sangat diberkati oleh Allah Ta'ala. Untuk benar-benar berhasil dan meninggalkan warisan yang positif di dunia ini, Anda harus memiliki semangat yang sejati untuk mengkhidmati agama dan memastikan bahwa Anda serta anak keturunan Anda hidup sesuai dengan ajaran Islam. Sejarah membuktikan bahwa perempuan selalu berada di garis depan dalam pengorbanan untuk keyakinan agama. Sebagai contoh, dalam Injil Matius disebutkan bahwa para murid perempuan Nabi Isa alaihissalam pergi ke makam beliau 3 hari setelah peristiwa penyaliban. Sementara para murid laki-laki bersembunyi karena ketakutan. Para perempuan pemberani ini mengambil resiko besar demi iman mereka. Kemudian setelah melihat makam itu kosong, mereka terkejut mendapati bahwa Nabi Isa alaihissalam hidup dan menyambut dengan salam penuh kegembiraan. Para wanita setia ini yang adalah pengikut Isa Al-Masih dari Nabi Musa alaihissalam telah rela berkorban besar demi iman mereka. Jika mereka mampu melakukan ini, maka bukankah lebih wajib bagi Anda yang merupakan pengikut Isa Al-Masih dari Nabi Muhammad SAW dan yang telah berjanji untuk mengabdikan hidup bagi Islam dan untuk berkorban lebih besar lagi? Sesungguhnya, dalam sejarah Islam, banyak perempuan Muslim yang telah melakukan pengorbanan yang luar biasa. Mereka memahami tanggung jawab mereka dalam membawa kemenangan rohani Islam. Saya telah menyebutkan Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha, jasa beliau terhadap Islam di bidang pengetahuan. Demikian pula pada beberapa misi dan pertempuran defensif pada masa Rasulullah SAW dan di masa Khulafaur Rasyidin. Wanita Muslim berdiri dengan gagah berani sebagai pilar kekuatan. Sebagian bahkan bertempur di garis depan, sementara yang lain merawat yang terluka dengan penuh ketekunan. Teladan mulia ini bukan sekadar cerita sejarah untuk dibaca. Sebaliknya, ini harus menjadi contoh mendalam bagi Anda semua dan menunjukkan tingginya kedudukan perempuan di dalam Islam. Sekarang tugas Anda adalah menjaga kedudukan ini dan mengikuti jejak mereka dengan mengamalkan ajaran Islam yang sejati, serta siap melakukan setiap pengorbanan demi agama. Ini adalah kewajiban semua wanita dan pemudi Ahmadi, terutama mereka yang telah berjanji untuk mengkhidmati Islam sampai akhir hayat mereka. Sebelum menutup, saya ingin mengingatkan bahwa Anda harus berusaha tanpa henti untuk menyebarkan pesan Islam, mengkhidmati kemanusiaan, serta mendidik dan membimbing generasi berikutnya. Di atas segalanya, tunaikanlah janji Anda dengan mengutamakan agama di atas segala urusan dunia, dan berusahalah menjalankan perintah Allah. Meskipun Anda memiliki pendidikan duniawi atau kesibukan lain,
Tetaplah bertekad untuk meningkatkan pengetahuan agama Anda. Be determined to increase your religious knowledge Dengan membaca Al-Quran suci Quran and its dan tafsirnya. Anda juga harus mempelajari writings of tulisan karya Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, para khalifah, dan literatur jemaat lainnya, religious knowledge karena pengetahuan agama adalah sarana perbaikan diri dan juga alat untuk membimbing anak keturunan. Akhirnya, kepada para pemudi yang hadir, termasuk Nasirat, saya ingin menasihati bahwa Anda juga harus berusaha unggul dalam pendidikan. Selain itu, bahkan di usia belia, Anda harus kuat dalam keimanan. faith, Jangan pernah membiarkan pendapat orang lain allow the opinions of memengaruhi keyakinan your belief atau membuat Anda malu terhadap agama Anda. about your religion. Jika Anda Ever diejek karena or mocked pakaian Anda yang sopan, jangan biarkan itu menggoyahkan kepercayaan diri Anda. tell such people Katakanlah kepada mereka mock you, bahwa mereka boleh mengejek, you all they like, tetapi but mereka tidak akan melemahkan iman atau or religious practice, amalan agama Anda. Katakanlah bahwa Anda memiliki tujuan yang lebih tinggi, which is yaitu berdiri melawan kemerosotan moral di dunia dan untuk menghapus kesenjangan antara dunia much of the world dan and Allah God Ta'ala. Almighty. Instead of Alih-alih menjauhkan Anda dari iman, ejekan mereka harus mendorong Anda untuk memperbaiki akhlak dan meningkatkan pengetahuan agama Anda. Percayalah pada diri sendiri dan siapa Anda sebenarnya. and who you are. Ingatlah Always remember bahwa kedamaian sejati and contentment terletak lie in pada kedekatan dengan Allah Ta'ala. and to attain this Untuk mencapainya, Anda harus menunaikan hak-haknya dan hak-hak sesama manusia. if you act Jika Anda bertindak dengan ketakwaan seperti itu, you will become Anda akan menjadi cahaya yang menerangi jalan menuju keberhasilan dan keselamatan, insya Allah. inshallah. Dengan kata-kata ini, saya berdoa agar Allah Ta'ala memberkati Anda semua dan menurunkan taufik untuk menepati janji Anda kepada agama Your faith, di sepanjang hidup Anda. Semoga Anda semua those who noble yang memiliki sifat-sifat mulia dan saleh serve to reveal menjadi bukti kebenaran dan keindahan Islam bagi seluruh dunia. to see. Amin. Amin. Sekarang, Now mari kita berdoa. Doa dimulai. Amin.